Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel yang dahsyat ini, tempat kita berbagi ilmu, menebar kebaikan bagi sesama. Sekarang saya mau berbagi tentang konsep dasar gaya gesek kepada teman-teman semua. Mungkin materi ini tidak asing, namun ada hal baru yang mau saya sampaikan lewat materi ini. Barangkali ini juga menjadi hal baru bagi teman-teman semua. Nah, kita langsung pada kasus atau soalnya. Sebuah balok kayu yang bermasa 5 kg terletak dalam keadaan diam di atas lantai kasar seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Nah, pertanyaannya, jika koefisien gesek statis dan kinetik berturut-turut S 9,5 dan K 9,3, maka gaya gesek yang bekerja adalah A. Gaya gesek statis, B. Gaya gesek kinetis, C. Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis, D. Tidak ada gaya gesek yang bekerja. Nah, untuk menjawab soal ini, maka pertama-tama kita harus tahu kata kuncinya. Kata kuncinya itu terletak di sini, benda dalam keadaan diam. Nah, jadi kata kunci ini menjadi acuan kita untuk menjawab soal ini, ya. Nah, kalau benda dalam keadaan diam, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu adanya gaya gesek yang bekerja, itu gaya gesek statis, dan kemungkinan kedua tidak ada gaya yang bekerja. Jadi hanya ada dua pilihan yang memungkinkan di sini, A dan D. Sedangkan B bisa kita coret tidak termasuk dalam pilihan. Kenapa? Karena gaya gesek kinetis itu hanya bekerja ketika benda sudah dalam keadaan bergerak. Nah, itu juga bagian C, ini kombinasi antara gaya statis dan kinetis, mana mungkin kan? Ya, oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Oke. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa ketika benda dalam keadaan diam, maka ada dua kemungkinan yang bisa dialaminya. Ya, kemungkinan yang pertama yang bisa dialaminya adalah benda atau partikel mengalami gaya gesek atau ada gaya gesek yang bekerja. Ya. Dan kemungkinan kedua yaitu sebaliknya, bahwa tidak ada gaya gesek yang bekerja. Oke lah, sampai sini aja. Kemudian yang menjadi persoalannya, bagaimana kita bisa membedakan benda yang dalam keadaan diam dia mengalami gaya gesek, dan juga benda yang dalam keadaan diam tidak mengalami gaya gesek. Nah, cara membedakannya kita masuk pada kasus pertama, yaitu benda yang dalam keadaan diam dan ada gaya gesek yang bekerja. Jadi kondisinya seperti ini, seperti gambar di bawah ini, ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini ada benda berada di atas lantai kasar, dan benda ini dikenai gaya sebesar F. Ini dia. Nah, sehingga dengan adanya gaya F ini, maka ini bisa menjadi pemicu adanya gesekan antara permukaan lantai dengan permukaan benda. Nah, sehingga di sini ada gaya gesek yang bekerja, arahnya berlawanan dengan gaya F. Nah, itu dia. Dan syaratnya agar dia tetap diam bendanya, maka F harus lebih kecil atau sama dengan Fs. Maka pada saat itu benda dinyatakan masih dalam keadaan diam, namun mengalami gaya gesek, yaitu gaya gesek statis. Nah, coba kita lihat kondisi kedua.
tidak ada gaya gesek. Ketika tidak ada gaya gesek, maka kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini, bahwa seperti yang ada pada soal, bendanya dalam keadaan diam, tidak ada gaya yang bekerja sama sekali pada sumbu X. Jadi karena tidak ada gaya di sini, gaya F atau di sini yang bisa memicu adanya pergesekan antara permukaan lantai dengan permukaan benda, maka gaya geseknya pun tidak ada. Nah, sehingga gaya gesek yang bekerja pada saat kondisi seperti ini adalah 0, atau bahasanya yaitu tidak ada gaya gesek yang bekerja, sama aja itu. Nah pertanyaannya begini. Nah, di sini kan ada gaya berat W dan ada gaya normal N. Nah, walaupun ada itu, maka itu tidak akan mempengaruhi, ya. Karena kenapa? Karena gaya normal ini bisa mempengaruhi gaya gesek memang, tapi karena di sini gaya geseknya tidak ada yang bekerja, maka rumus untuk mencari gaya gesek dengan menggunakan komponen gaya normal pun tidak akan berlaku di sini. Nah, begitupun di atas pada kondisi pertama ada gaya beratnya dan ada juga gaya normalnya. Nah, kalaupun begitu, karena ini memenuhi prinsip ini, maka memang gaya normal ini mempengaruhi Fs. Tapi kan ngapain kita cari lagi? Nggak usah kita cari, karena toh prinsipnya bahwa F ini harus lebih kecil atau sama dengan Fs, sehingga berapa besar F nantinya, begitu juga besar Fs-nya yang bekerja ketika benda masih dalam keadaan diam. Nah, jadi itu kondisi antara kedua keadaan ini, ya. Semoga teman-teman bisa membedakannya, ya. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah yang paling tepat bagian D. Ini yang paling benar. Nah, sedangkan bagian A tidak tepat, ya, untuk soal ini. Karena kenapa? Tidak ada gaya luar yang bekerja pada sumbu X, sehingga tidak menyebabkan terjadinya gesekan antara permukaan lantai dengan permukaan benda atau balok kayu tersebut. Jadi sekian teman-teman, semoga ini memberikan pemahaman yang baru bagi teman-teman, dan silakan subscribe, komen dengan baik yang membangun, saya butuh sarannya, dan share sebanyak mungkin sehingga ada banyak orang yang bisa menikmati betapa indahnya ilmu-ilmu yang telah Tuhan anugerahkan itu. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya.